Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih dalam seri materi kuliah matriks dan aljabar linier. Dan pada video kali ini kita akan menelaah 3 ruang vektor penting yang berkaitan dengan matriks, yaitu ruang baris, ruang kolom, dan ruang kosong. Untuk yang pertama, kita akan membahas ruang baris dan ruang kolom. Misalkan A adalah matriks M kali N, maka subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor baris dari A itu disebut ruang baris. Dan subruang Rn yang dibangun oleh vektor kolom dari A disebut ruang kolom. Nah, apa itu vektor baris dan vektor kolom? Kita lihat matriks berikut. Misalnya ini adalah matriks A, maka contoh vektor baris di sini misalnya R1 yang terdiri dari entry-entry dari baris pertama A11, A12 sampai A1N. Kemudian vektor Rn ini adalah vektor yang terdiri dari komponen atau entry pada baris ke N. Kemudian yang dinamakan vektor kolom, contohnya adalah C1, jadi di sini vektor kolom dari kolom pertama ya. Kemudian C2 ini adalah vektor yang entry-nya adalah entry matriks A pada kolom kedua. Nah, basis ruang baris dan ruang kolom. Jika sebuah matriks R dari bentuk baris eselon tereduksi, maka vektor baris yang memuat utama 1 membentuk basis ruang baris dari R. Dan vektor kolom yang memuat utama 1 membentuk basis ruang kolom dari R. Nah, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh 1 berikut ini. Tentukan basis ruang baris dan ruang kolom dari matriks A seperti ini. Nah, untuk menentukan basis ruang baris dan ruang kolom dari sebuah matriks, maka kita harus mencari bentuk matriks dengan baris eselon tereduksi. Jadi matriks A ini akan kita kenakan operasi baris elementer. Nah, kita lihat di sini untuk baris pertama ini sudah ada utama 1, kemudian di kolom pertama ya, baris pertama, kolom pertama ini sudah ada utama 1, maka di baris kedua ini harus kita jadikan 0. Sehingga baris pertama akan kita tambahkan pada baris kedua. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah utama 1, kemudian baris kedua juga sudah ada utama 1, maka kolom kedua baris pertama ini harus kita jadikan 0, kemudian ini juga kolom kedua baris ketiga juga harus kita jadikan 0. Sehingga harus kita tambahkan min R2 atau min baris kedua kita tambahkan pada baris pertama, dan min R2 kita tambahkan ke baris ketiga. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, supaya lebih sederhana lagi, di sini sudah ada utama 1, ini kita jadikan 0. Sehingga R3 kita tambahkan ke R1, dan min 2 R3 kita tambahkan ke R2. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah matriks yang sudah tereduksi, sehingga matriks dengan bentuk baris eselon tereduksi atau kita sebut R adalah ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Masing-masing baris memuat utama 1. Nah, maka basis ruang baris, kita perhatikan di sini untuk baris pertama ini ada utama 1, sehingga baris pertama menjadi basis ya. Baris pertama di sini yang bersesuaian adalah 1, 1, 1. Kemudian baris kedua juga di sini ada utama 1, sehingga baris yang bersesuaian pada matriks A adalah min 1, 0, 1. Kemudian baris ketiga di sini juga memuat utama 1,
maka baris yang bersesuaian pada matriks A adalah 0, 1, min 1. Jadi ketiga baris ini menjadi basis bagi ruang baris. Demikian juga untuk basis ruang kolom. Hal yang sama kita lakukan. Kita lihat di sini yang memuat utama 1 adalah kolom pertama, sehingga basisnya adalah kolom pertama pada matriks A. 1, min 1, 0. Yang ini. Kemudian kolom kedua juga memuat utama 1, sehingga yang bersesuaian adalah kolom kedua pada matriks A menjadi basis ruang kolom. Yang terakhir, kolom ketiga, di sini juga ada utama 1, sehingga kolom ketiga yang bersesuaian pada matriks A juga merupakan basis ruang kolom. Oke, nah ini adalah rank. Ranknya 3. Rank itu apa? Rank itu adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolom, atau disebut peringkat. Jadi banyaknya vektor pada basis ruang baris dan ruang kolom. Oke, berikutnya kita bahas ruang kosong. Nah, kalau A adalah matriks M kali N, maka ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn ini dinamakan ruang kosong atau null space dari A. Basis ruang kosong itu dapat kita tentukan dengan cara menentukan basis bagi subruang. Jadi kita tentukan ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0. Nah, kemudian dimensinya dari ruang kosong itu disebut kekosongan, yang biasanya kita notasikan dengan nullity A. Oke, agar lebih jelas kita perhatikan contoh 2 berikut. Tentukan basis ruang kosong dari matriks A. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan, ketika kita ingin menentukan basis ruang kosong dari sebuah matriks, maka intinya adalah kita mencari ruang solusi dari persamaan homogen. Jadi persamaan homogennya ini AX sama dengan 0. Atau kita tulis dalam bentuk matriks. Ini matriks A, kemudian X. Di sini sama dengan 0. Ruas kanannya 0 semua. Kita akan cari solusinya di sini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk baris yang pertama di sini sudah ada utama 1, maka baris yang kedua pada kolom pertama ini harus kita jadikan 0. Demikian juga baris ketiga pada kolom pertama ini juga harus kita jadikan 0. Sehingga kita harus operasikan min 2 R1 kita tambahkan pada R2 dan min R1 kita tambahkan pada R3. Hasilnya adalah yang ini. Untuk baris pertama sudah ada utama 1, baris kedua juga sudah ada utama 1, maka supaya ini menjadi utama 1, baris ketiga ini harus kita jadikan 0. Agar menjadi 0, min R2 kita tambahkan pada R3. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah utama 1, ini juga utama 1, yang ini juga utama 1. Supaya lebih sederhana, ini kita jadikan 0. Min 3 R3 kita tambahkan ke R1 dan 2 R3 kita tambahkan ke R2. Sehingga hasilnya adalah ini. Ini adalah matriks yang sudah sangat sederhana, sehingga kita kembalikan lagi ke bentuk asal. X1 ditambah 2X3 sama dengan 0, kemudian X2 min X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Nah, dari sini X1 berarti sama dengan min 2X3, ya, kita pindahkan ruas, dan X2 sama dengan X3. X1 dan X2 ini sama-sama bergantung pada X3, berarti kita di sini sudah bisa menebak bahwa sistem persamaan homogen ini adalah solusinya non-trivial, ya, atau solusi tak hingga. Karena X1 dan X2 ini sama-sama bergantung pada
X3. Nah, kalau kita misalkan X3-nya ini adalah S dengan S sebarang konstanta, maka solusinya kita bisa tuliskan X1 di sini min 2S, X2 sama dengan S, X3 sama dengan S, dan X4-nya tadi 0. Atau kalau S-nya kita keluarkan dari dalam kurung ini, kita bisa tuliskan solusinya adalah min 2, 1, 1, 0, S. Jadi, basis ruang kosong adalah min 2, 1, 1, 0. Dan nullity-nya adalah 1, karena banyaknya vektor dalam basis ruang kosong di sini adalah 1. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan di sini seperti biasa ada beberapa soal latihan yang bisa Anda coba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.